Nama saya Muhammad Witantiana dengan NIM 2019 2100069. Di sini saya akan menjelaskan observasi usaha dari kelompok saya. Yang pertama dari data usaha. Nama usaha di sini adalah sepatu Baby Nunu. Nama pemilik usahanya yaitu Ibu Reni Indrianti. Produk yang diobservasi adalah sepatu bayi kain berjenis flanel. Dan alamat produksinya yaitu Perum Gria Anugrah Blok B7 nomor 15 Bangkalan Madura Jawa Timur. Link website atau Instagram yaitu @babynunu. Dan selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Usaha sepatu Baby Nunu ini berdiri pada tahun 2014 oleh Ibu Reni Indrianti di Kota Bangkalan, Madura. Ibu Reni memilih untuk menekuni bisnis ini karena bisnis ini masih jarang dan tergolong unik. Hal itu membuat jumlah produksi meningkat dari tahun ke tahun dan dengan biaya yang sedikit atau minim, biasa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sepatu Baby Nunu ini dijual hanya secara online melalui sosial media dan aplikasi jual beli online. Terkadang, sepatu Baby Nunu ini mengadakan promo dalam bentuk voucher ataupun diskon. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zilanatus Rofal Karima dengan NIM 2019-2100054. Jadi rincian biaya setiap bulannya terdiri dari biaya kain flanel senilai Rp1.500.000, biaya busa senilai Rp300.000, biaya benang senilai Rp220.000, biaya manik-manik kecil senilai Rp250.000, biaya lem Rp150.000, biaya pita senilai Rp200.000, biaya jarum pentul Rp55.000, biaya jarum jahit Rp65.000, biaya paket data untuk pengelolaan penjualan melalui online shop senilai Rp100.000, biaya gaji pegawai senilai Rp2.250.000, biaya listrik senilai Rp270.000, biaya servis mesin jahit senilai Rp170.000, biaya bensin untuk transportasi pribadi senilai Rp50.000, biaya kemasan berupa dus senilai Rp225.000, untuk biaya kemasan yang berupa bubble wrap senilai Rp90.000, untuk biaya kemasan plastik hitam senilai Rp85.000, dan yang terakhir biaya lakban senilai Rp100.000 dengan total Rp6.080.000. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biayanya. Yang pertama adalah biaya langsung. Apa saja yang masuk di sini? Yang pertama adalah jarum jahit dan biaya jarum pentul. Jarum pentul dan jarum jahit ini masuk ke dalam biaya langsung dan tetap. Lalu yang kedua adalah untuk biaya langsung dan variabel. Itu adalah kain flanel, busa, kemasan, dan pita. Lalu kemasan untuk plastik hitamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Faza Abdulredanti, NIM 2019-210049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai matriks biaya. Dan matriks biaya yang akan saya bahas yang pertama mengenai biaya tidak langsung. Yang pertama ada biaya tidak langsung dan biaya tetap. Di sini kami ada biaya gaji pegawai. Nah, biaya gaji pegawai ini masuk ke biaya tidak langsung karena biaya ini tidak mudah ditelusur ke dalam produk tersebut. Berapa sih gaji pegawai untuk satu produk sepatu itu tidak mudah ditelusur. Dan biaya gaji pegawai ini masuk dalam biaya tetap karena apabila unit sepatu yang diproduksi itu bertambah, biaya gaji pegawai ini tetap. Jadi, biaya gaji pegawai ini masuk ke dalam biaya tetap. Kemudian selanjutnya ada biaya tidak langsung dan biaya variabel. Di sini kita memiliki biaya lem, biaya mani-mani kecil, biaya benang, biaya kemasan bubble wrap, dan biaya lakban. Nah, kelima biaya ini masuk ke dalam biaya tidak langsung karena sama alasannya tidak mudah ditelusur. Tidak mudah ditelusur contohnya, berapa sih lem yang kita butuhkan, biayanya untuk membuat satu produk sepatu, berapa sih biaya benang yang kita butuhkan untuk membuat satu produk sepatu. Nah, itu tidak mudah ditelusur. Dan kelima biaya ini masuk ke dalam biaya variabel karena biaya-biaya ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi.
Nah, kemudian selanjutnya ada biaya tidak langsung dan biaya semi variabel. Di sini kita ada biaya paket data, biaya servis mesin jahit, biaya listrik, biaya bensin transportasi pribadi. Nah, keempat biaya ini masuk ke dalam biaya tidak langsung karena tidak mudah ditelusuri juga. Contohnya biaya paket data. Berapa paket data yang kita butuhkan untuk satu produk sepatu? Nah, itu kan tidak dapat ditelusur. Dan keempat biaya ini juga masuk ke dalam biaya semi variabel. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi. Tapi sebelum membahas laporan laba rugi, perlu adanya beberapa rincian biaya. Di sini saya ingin membacakan rincian biaya yang sudah saya dan kelompok saya susun. Jadi yang pertama ada biaya kain flanel seharga Rp1.500.000, ada biaya busa Rp300.000, ada biaya benang Rp220.000, biaya manik-manik kecil Rp250.000, biaya lem Rp150.000, biaya pita Rp200.000, biaya jarum pentul Rp55.000, biaya jarum jahit Rp65.000. 50 unit kita kalikan dengan 2.200 senilai Rp990.000. Dan terakhir dari harga pokok penjualan ini ada BOP tetap 450 unit kali 14.400 menjadi 6.480.000. Nah, harga-harga pokok penjualan ini kita jumlahkan, kemudian hasilnya nanti akan menjadi pengurangan dari penjualan. Nah, total penjualannya kan 15.750.000. Kita kurangkan dengan harga pokok penjualan tadi menjadi laba kotor. Nah, laba kotor ini senilai 3.780.000. Nah, karena masih laba kotor, masih harus ada biaya yang kita kurangkan, yaitu biaya penjualan dan administrasi tetap. Biaya penjualan dan administrasi tetapnya senilai Rp600.000. Jadi, laba kotornya tadi kita kurangkan dengan biaya penjualan dan administrasi tetap menjadi laba bersih. Nah, laba bersih ini senilai Rp3.180.000. Jadi, yang diperoleh oleh sepatu Nunu Baby Shoes ini senilai Rp3.180.000 per bulannya. Baik, itu adalah bagaimana cara membuat laporan laba rugi beserta laporan laba rugi dari usaha sepatu Nunu Baby Shoes. Baik, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.